Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa bil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yabla minal insan kullu syai' illa 'azman wahida wa huwa 'ajbu dzam wa minhu yurakkabul khalqu wa huwa a'ni 'ajba dzambi azmun saghirun nahwal khardalah fi akhir faqri sulbi yanbutu minhul insan bi qudratillah min haitsu yanbutu zar'u ba'da ma tumtaru 'alaihim matarun ghazir tusbihul maniyya yuqalu lima'iha al-hayawan yartafi'u fawqahum isna asyara dhira'a wa asluhu min tahtil arash wa bisababihi yambutuna bi amrillahi lahum summa yunfakhu fihim arwahuhum bi amrillahi ta'ala ila akhir. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Artinya manusia yang di dalam kubur, jasad yang ada dalam kubur itu akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Ujung tulang ekor adalah sebuah tulang kecil sebesar biji sawi yang terletak di ujung tulang punggung dengan kekuasaan Allah. Jadi kulit, daging, tulang, belulang dalam kubur itu dihancurkan. Namun di dalam tiap-tiap kubur itu ada tersisa daripada manusia. Tubuh manusia yang hancur itu adalah ajbuz zanab, artinya ujung tulang ekor, andaknya di bawah tulang sulbi. Terkecuali jasad-jasad yang tidak hancur di dalam kubur itu adalah seperti ajsadul anbiya, jasadnya para nabi. Nah itu utuh sampai nanti hari dibangkit mereka itu. Rambutnya, dagingnya para nabi itu beberapa tahun pun di alam kubur itu kada terganggu. Rasulullah bersabda, artinya bumi tidak akan memakan ajsadul anbiya, jasadnya para nabi. Dan lagi yang tidak dimakan bumi adalah ajsadus syuhada, jasad orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Itu pun jasadnya kada dimakan oleh bumi. Banyak kejadian-kejadian yang dikisahkan di dalam kitab-kitab sejarah tarikh tentang keutuhan jasadnya para syuhada itu. Di antaranya di Uhud itu ada beberapa orang syuhada Uhud yang mati dalam perang Uhud itu, antara lain Ammar bin Jamuh lawan Abdullah bin Ammar. Mereka dikubur di suatu tempat. Mereka adalah gugur sebagai syuhadanya Uhud, dikubur. Kemudian sesudah 46 tahun kenapa ada banjir besar menghantam, membongkar kubur-kubur yang ada itu. Ternyata jasadnya Ammar bin Jamuh dan Abdullah bin Ammar ini
masih utuh beserta baju-bajunya, beserta darah-darah yang ada waktu mereka syahid fisabilillah itu. Padahal sudah 46 tahun. Demikian pula yang terjadi di kota Madinah. Waktu itu dinding kubur Rasulullah itu rabah, terbongkar. Nah, kemudian ada kelihatan batis masih utuh. Lalu sahabat ini ribut batis, barangkali itu batis Rasulullah. Ini sudah masa berpuluh-puluh tahun sudah wafatnya Rasulullah. Barangkali itu batisnya Rasulullah. Lalu ada salah seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar berkata, itu lain batisnya Rasulullah, itu batis kakiku Umar bin Khattab. Aku pinandu itu batis kakiku. Nah, padahal sudah berpuluh tahun Umar bin Khattab ini dikubur di situ. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah bahwa tanah kada akan makan, kada akan menyentuh akan jasadnya para anbiya, dan kada akan memakan jasadnya para syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Kemudian lagi ada hadis yang mengatakan orang-orang yang hidupnya sebagai muadzin, hidupnya dihabiskannya menjadi tukang azan di masjid atau langgar, dan azannya itu muhtasib, artinya kada berupah. Dengan sukarela ini menjadi muadzin di suatu langgar atau masjid tanpa diupah. Bertahun-tahun dia jadi muadzin sampai akhirnya meninggal dunia, itu pun juga jasadnya kada akan dimakan bumi. Ada hadis yang mengatakan demikian. Dengan kekuasaan Allah tadi, setelah disiram dengan air hujan yang sangat lebat menyerupai air mani yang membanjiri bumi hingga kedalaman 12 hasta. Dengan air hujan itulah ujung tulang punggung tadi menjadi hidup, menjadi berkembang, menjadi manusia seperti asalnya dahulu kala. Dari tulang itulah tumbuhlah manusia seperti tumbuhnya tanaman. Air hujan ini berasal dari bawah arasy dan dinamakan sebagai air kehidupan. Lalu Allah memerintahkan agar ditiupkan roh ke jasad mereka. Jadi artinya ini sebelum sanggakala yang kedua. Kan sanggakala yang pertama, tiupan Israfil pertama itu menghabiskan, mematikan seluruh makhluk, kecuali ada beberapa orang yang kada dimatikan oleh Allah. Namun makhluk manusia, binatang semuaan sudah habis. 40 tahun sesudah itu, lalu sanggakala kedua ditiup oleh Israfil, akhirnya manusia bangkit dari kuburnya. Nah, ini terjadi sesudah hujan lebat yang kedalamannya 12 hasta. Kemudian bumi terbelah, umat manusia bermunculan dengan perawakan pemuda-pemudi berusia 33 tahun. Dan yang pertama muncul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, sebagaimana digambarkan oleh wahyu Allah berikut, muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Hari berbangkit adalah merupakan hari yang berat bagi orang-orang kafir. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri, tiap-tiap orang ditemani seorang malaikat penggiring dan saksi, yaitu malaikat pencatat amal. Kemudian para malaikat menggiring mereka ke padang mahsyar, bumi yang penuh berkah dan sunyi.
Mereka juga digiring oleh api yang keluar dari sebuah jurang di Adan atau Barhud yang terletak di pinggiran Hadramaut, sebagaimana telah disebutkan di atas. Api itu berkobar di belakang mereka. Kemudian manusia, jin, syaitan dan hewan berkumpul menjadi satu di mahsyar yang agung. Para malaikat mengelilingi mereka saf demi saf. Matahari turun mendekat sehingga mereka kesusahan dan merasa sangat kehausan, kepanasan, dan tertekan jiwanya. Keringat mereka bercucuran membanjiri bumi hingga kedalaman 60 hasta, sehingga di antara mereka ada yang tenggelam dalam banjir keringat tersebut. Masing-masing berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hanya orang-orang yang banyak bersedekah yang bisa bernaung daripada panasnya matahari pada hari mahsyar itu. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya tersebut. Di waktu padang mahsyar, matahari yang sangat panas, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat bernaung, yang ada hanya naungan Allah. Siapa-siapa yang bisa bernaung di naungan Allah itu, Rasulullah mengatakan dalam satu kesempatan, beliau mengatakan ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungannya tersebut. Mereka adalah orang yang adil. Dalam hadis disebutkan imamun adilun, pemimpin yang adil, pemegang kekuasaan yang adil. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam pemerintahan. Artinya adil di dalam hukum itu adalah menegakkan hukum kada pandang bulu, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya andai kata, ujar Rasulullah, andai kata putriku Fatimah itu mencuri, tetap aku potong tangannya. Andai kata putriku Fatimah mencuri, tetap aku potong tangannya. Ini merupakan keadilan hukum dari Rasulullah dalam bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pemimpin yang adil, adil di dalam hukum. Yang kedua, adil di dalam ekonomi, dalam membagi kekayaan negara, membagi harta-harta milik negara. Imam yang adil ini adalah memberikan kekayaan negara itu kepada semua rakyat yang berhak dengan kekayaan itu, tanpa mengutamakan pribadi, tanpa mengutamakan keluarga, mengutamakan golongan dan partainya. Semua rakyatnya itu sama hak dalam menikmati harta kekayaan yang dikelola oleh negara. Nah, ini imam yang adil. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi. Kadada istilah, oh ini keluarga didahulukan mendapat proyek ini keluargaku didahulukan dalam hal mendapat ini, itu kada adil ngarannya. Imam yang adil itu membagi peluang sama kepada seluruh rakyatnya. Adil dalam pemerintahan apa artinya? Adalah memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk duduk menjadi pejabat-pejabat negara, baik itu keluarganya, baik itu orang lain, baik itu lawan politiknya, selama dalam rakyatnya, selama dalam pemerintahan negaranya, memberi peluang yang sama kepada mereka. Nah, ini imam yang adil. Imam yang adil macam inilah yang di padang mahsyar kaina kada kapanasan. Kenapa? Dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tumbuh dewasa dengan selalu taat kepada Allah. Sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya taat kepada Allah, pemuda pemudi yang
menghabiskan masa muda-mudinya itu dalam urusan ibadah kepada Allah. Kan pemuda itu masa di mana mereka suka berbuat sia-sia. Pemuda-pemudi itu di mana umur mereka itu suka berbuat nang rame-rame, bisa-bisa nang maksiat kepada Allah. Ada pemuda-pemudi ini kada ia gunakan masa mudanya itu untuk ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, orang semacam ini di akhirat kada kepanasan, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Oleh para ulama mensyarahkan ini hadis, orang yang hatinya bergantung di masjid itu adalah salah satunya orang yang selalu sembahyang berjamaah. Kenapa sebabnya? Karena orang yang selalu sembahyang berjamaah itu hatinya bergantung di masjid. Nya sembahyang zuhur di masjid, tongtong zuhur boleh ke rumah atau ke toko. Ini sudah ada niat kena asar ke masjid pulang sembahyang. Asar sembahyang, kena habis asarnya keluar dari masjid, tapi hatinya bergantung pulang. Kena aku maghrib ke masjid pulang, isya ke masjid pulang, subuh ke masjid. Itu hatinya digantungnya di masjid. Nah, oleh sebagian ulama pensyarah hadis, orang-orang yang selalu sembahyangnya berjamaah 5 waktu setiap hari di masjid atau di langgar sama aja akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang menjauhi segala yang haram karena takut kepada Allah meskipun sebenarnya ia mampu bermaksiat. Peluang untuk maksiat itu ada. Orang kadang tahunya, tapi inya takut lawan Allah, dia tinggalkan maksiat. Nah, orang seperti ini pun dapat juga naungan Allah pada hari kiamat. Dan orang yang merahasiakan sedekah karena Allah, inya rahasiakan sedekahnya, sedekatus sir. Sedekah ini memang ada yang abdal dinampakkan, ada juga yang abdal disembunyikan. Nah, kalau kita memakai itu hadis, hendaknya kedua-duanya kita gawi. Ada sedekah itu kadang-kadang kita nampakkan, tapi ada juga kita berisi sedekah yang kita sembunyikan. Supaya apa? Supaya fadilat kedua-duanya itu dapat. Kita sedekah, kita nampakkan sedekah kita umumkan bahwa kita memberikan ini, menyumbang ini sekian juta, kita umumkan, bukan karena minta tangguh riya, kada. Kita nampakkan dengan tujuan apa? Agar orang lain tergerak mengikuti kita, agar orang lain terbuka hatinya mencontoh kita. Nah, kita bersedekah, orang lain umpat bersedekah, kita pun dapat bagian pahala. Nah, ini sedekah yang terbuka. Cuma risikonya ada, bisa kemasukan riya. Bila kurang-kurang iman, kurang-kurang baik hatinya, ini masuk riya. Sedangkan ibadah rahasia itu pun ada juga gunanya, ada juga manfaatnya. Nah, terutama tadi akan mendapat naungan Allah pada hari mahsyar yang tidak ada naungan. Dan orang yang mencucurkan air mata ketika sedang sendirian berzikir kepada Allah di tempat khalwat, di kamarnya atau di rumahnya, orang sedang guringan semuaan, orang kadang bangunnya atau orang kada tahunya, inya berzikir sambil mengeluarkan air mata. Kenapa berzikir menangis? Berzikir itu mau tangis, kenapa sebabnya? Bisa menyebabkan inya menangis berzikir itu adalah karena kegembiraan hatinya. Karena kegembiraan hatinya dapat berzikir yang berarti berhadapan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tertangis.
Ada orang yang berzikir kepada Allah lalu dia ingat dosa-dosa yang dilakukannya dahulu kala, lalu ia tertangis. Nah, asalkan itu di tempat saurangan, itu akan dapat naungan Allah pada hari mahsyar. Datang orang banyak, ada hitungan, menangis itu. Tangisan yang kita air mata yang keluar di tengah majelis itu nol, ada hasilnya. Abang lebih gana pahalanya daripada nang kada menangis kada. Nang ada nilai itu air mata yang keluar di waktu kita sendiri, di waktu sendiri. Itu ada naungan di padang mahsyar nanti, naungan Allah yang memberikan dia perlindungan daripada panasnya matahari waktu itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'alahu azallahu Allah fi zilli arsyih." Barang siapa menunda tagihan hutangnya atau membebaskan hutangnya dari orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan arasnya juga. Ini dalam kesempatan tadi Rasulullah menyebutkan 7 yang dapat naungan. Tapi dalam kesempatan lain beliau ada lagi menambah orang yang menunda menagih hutang atau memberiakannya, itu pun dapat naungan juga. Tanggal 10 sampai hutang ditangi ya, tanggal 10 nah hutang sampai ujaran berhutang kada kau bayar ini alasannya ya kada bapak ditunda apabila kena jam kau bayar. Menunda itu benar aja, apalagi memberiakan, dapat naungan. Banyak Rasulullah dalam kesempatan-kesempatan lain menyebutkan orang-orang yang dapat naungan Allah itu. Antara lain beliau juga menyebutkan yang dapat naungan Allah itu adalah tajirun shadikun fil af'al wal aqwal, pedagang yang jujur pada perkataan dan perbuatannya. Pedagang yang jujur baik kata-katanya waktu jual beli itu atau tingkah lakunya jujur, itu pun dapat naungan Allah. Dalam syarah hadis disebutkan adalah termasuk dalam kejujuran itu orang yang tidak memuji barang dagangannya. Artinya menjual barang itu apa adanya, ada usaha disambat ini baik nah barangnya bagusnya nanti warnanya, itu memuji-muji barang seorang karena itu kada jujur lagi sudah. Agama mengatakan pedagang yang jujur itu pedagang nang kada berdusta, pedagang nang kada menyembunyikan aibnya, pedagang nang kada memuji-muja barangnya. Kalau kita kau berdagang dengan jujur menurut agama kayak macam tadi, di akhirat dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain pedagang sekong-sekong. Ada pedagang berapa harganya? 25.000. Kurang kah? Pas. Harus sembunyian lagi pedagang nih, pas jadinya. Jual hendak tukar, nak ada 25.000 pas. Jual, tukar. Nah ini pedagang yang baik, pedagang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Berapa harganya? 25.000. 20 aja lah, kada sampai. Pedagang kada jujur ngarannya ini. Kada jujur dalam pandangan agama. Apalagi memuji-muji macam supaya orang tertarik dengan barang dagangan, itu sudah kada shadik lagi. Nah, pedagang nang jujur yang macam tadi. Berapa harganya? 25.000. Kurang lagi pas. Orang mau, orang kada terserah orang. Itu pedagang nang shadik. Rasulullah dalam kesempatan lain lagi menyebutkan orang yang dapat naungan Allah di hari mahsyar itu adalah kafilu yatim, orang yang memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim, memberi makan inya, menyekolahkan inya, memberikan pakaian kepadanya, mendidik akhlaknya. Itu ngarannya kafilul yatim. Dia kafil
Kafil ini mencakup seluruhnya. Dia beri makani, dia berikan pakaiannya, dia berikan pendidikan agamanya. Nah, itu kafilul yatim. Ini di samping di padang mahsyar kaina dapat naungan Allah, dan di akhirat pun sama tingkatannya dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatim, ujian Nabi, aku nanti di akhirat bersama orang-orang yang menanggung mengkafil yatim. Termasuk lagi orang yang dapat naungan Allah pada hari mahsyar, muraqibul awqat, awqatis shalah, orang yang mengintai waktu sembahyang. Orang ini gawiannya mengintai waktu sembahyang. Kayaknya bila sampai waktu sembahyang, diberitahukannya azan kah inya misalnya, azan atau kada azan kada jadi masalah. Yang penting gawiannya ini adalah mengintai waktu sembahyang, lalu memberitahu kepada orang waktu sudah masuk. Ini termasuk juga dapat naungan Allah. Termasuk juga dalam naungan Allah pada hari mahsyar itu, aimun sagalathu aitamuhu anin nikah, janda, perempuan janda yang enggan kawin, kada mau dilamar orang karena alasan memelihara anak yatim. Perempuan yang ditinggal mati lakinya, ada berisian anak yatim, ada orang melamar lawaninya, inya kada hendak. Kenapa anak belaki? Maharagu anak yatim. Nah, ini perempuan termasuk juga dalam naungan Allah pada hari mahsyar kaina. Rasulullah menyebutkan lagi orang yang dapat naungan Allah itu adalah talibul ilim, orang yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu baik mengajar, baik belajar, baik mendengar. Kun aliman, jadilah engkau orang alim, ya Rasulullah. Mengkada kawa au muta'alliman, orang nang belajar. Bekitab ini belajar ngarannya. Kada bekitab au mustami'an, mendengar barang aja atau mendengar aja. Fala takun rabi'a, jangan jadi orang keempat. Mengajar kada, belajar kada, mendengar kada. Nah, itu nomor 4, patahlik maka engkau binasa. Orang yang hidupnya menuntut ilmu, nah, ya, padang mahsyar dapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang beriman dengan syafaat pemimpin seluruh pemberi syafaat, orang yang mempunyai al-maqamul mahmud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akulah yang akan memberi syafaat, akulah yang akan memberi syafaat. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membebaskan seluruh makhluk daripada mahsyar. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan umatku, umatku. Ada 5 syafaat yang diberikan Allah kepada junjungan kita pada hari kiamat itu. Pertama disebut syafaatul ammah, syafaat yang umum. Syafaat umum ini apa? Syafaat Rasulullah kepada orang mahsyar itu untuk memulai perhitungan-perhitungan. Karena apa? Karena begitu manusia ini dihalau seluruhnya ke padang mahsyar, dihalau di padang mahsyar, di situ dikumpul manusia seluruhnya di padang mahsyar, matahari parak benar lawan kepala kita. Kita dalam keadaan susah yang luar biasa, kada ada orang berisi makanan, kada ada berisi minuman, kecuali orang yang dalam dunia suka memberi makan, memberi minum orang yang dapat makanan. Di sana kada ada pakaian, kecuali orang yang dalam dunia suka memberi pakaian kepada orang lainnya. Selain pada itu kesusahan. Menunggu apa? Menunggu nasib. Apabila diputuskan. Nah,
berapa puluh tahun di padang mahsyar itu manusia dalam keadaan macam itu, kada ada keputusannya. Apabila mulai acara nih, nah, belisah di situ manusia datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi siapa tuh, akhirnya datang kepada Nabi kita, nanti kita sujud kepada Allah, akhirnya diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, syafaat yang pertama adalah syafaat dimulainya proses orang-orang yang di padang mahsyar ini. Daripada susahnya padang mahsyar itu sampai banyak manusia berkata, ayo sudah kan neraka mati, ada pejuang sejauh di sini berlebasan apa hasilnya? Nah, daripada sibuknya, sakitnya, huru-haranya di padang mahsyar itu, manusia berkata lebih baik ke neraka, asal ada keputusannya daripada tekatung-katung kayak ini. Nah, Rasulullah memberi syafaat yang pertama itu dahulu, syafaat ammah. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan Rasulullah adalah syafaat kepada orang-orang yang tertentu sehingga mereka bisa masuk surga bi ghairi hisab. Syafaat kepada orang-orang tertentu sehingga mereka bisa masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui mizan, kada tahu siratal mustaqim yang ada di pintu surganya. Yang ketiga, syafaat Rasulullah kepada orang-orang yang sudah dipunis neraka. Orangnya sudah melalui hisab, melalui timbangan amal, punis neraka. Tapi karena syafaat Rasulullah kada jadi ke neraka. Nah, ada juga syafaat Rasulullah macam itu. Yang keempat, syafaat Rasulullah kepada orang-orang yang sudah masuk neraka. Rasulullah dapat izin dari Allah untuk mengambil orang-orang yang dalam neraka itu dibawa keluar masuk ke surga. Syafaat Rasulullah yang kelima adalah meninggikan derajat orang-orang yang di dalam surga. Misalnya orang ini mestinya surganya tingkatan 1 aja, tapi karena syafaat Rasulullah dia bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi syafaat Rasulullah 5 macam di padang mahsyar itu. Setelah itu tibalah saatnya bagi Allah untuk menghisap, memperhitungkan amal seluruh makhluk. Allah mewahyukan waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan didatangkan para nabi dan saksi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi baginya. Neraka diletakkan di sebelah kiri arasy dan surga di sebelah kanannya. Allah mewahyukan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Mereka adalah 8 malaikat yang pertama kali tiba. Setelah itu Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Setelah kedatangan mereka, barulah hisab dilaksanakan dengan sangat teliti. Allah Ta'ala mewahyukan, wallahu sari'ul hisab. Dan sesungguhnya Allah memiliki perhitungan yang sangat cepat. Di antara manusia ada yang dihisab dengan sangat teliti, ada yang dengan cepat, dan ada pula yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa kesempatan, beliau bersabda bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu antara lain adalah al-mutawakkilin, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya ini tawakal kepada Allah. Dan itu tawakal memerlukan penjelasan yang luas macam apa tawakalnya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu.
Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada dihitung-hitung, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan, langsung. Termasuk pula almar'atul muti'ah li zawjiha, perempuan yang bakti bagi suaminya. Perempuan yang bakti kepada suaminya pun masuk surga langsung bighairi hisab. Wal bar liwalidayhi, anak yang bakti kepada orang tuanya itu pun masuk surganya bighairi hisab. Kayak apa misalnya orangnya itu kada kau penyembah, orangnya kada penyembahyang, tapi lawan kuitan bakti kayak apa? Kada kawa orang bakti lawan kuitan itu masih penyembahyang orangnya. Inya bakti lawan kuitan, cuma orangnya itu makan riba kayak apa? Kada kawa orang yang bakti lawan kuitan kada akan makan riba. Bakti kepada orang tua, bakti kepada suami, artinya adalah mengutamakan kepentingan, mengutamakan kenyamanan laki daripada kenyamanan seorang, mengutamakan kenyamanan kepentingan orang tua daripada kenyamanan kepentingan seorang. Itu ngarannya adalah bakti. Yang penting kuitan nyaman, seorang nomor 2. Nang utama laki nyaman, seorang kayak apakah? Itu bakti ngarannya. Malih itu. Makanya masuk surga langsung tanpa dihisap lagi. Hadis Rasulullah lagi mengatakan orang-orang yang masuk surga langsung itu bighairi hisab itu adalah orang-orang yang mulazamah qiyamul lail, orang-orang yang selalu bangun tengah malam beribadah kepada Allah. Ini pun masuk surganya langsung bighairi hisab. Sama kalau halnya ada pertanyaan, kayak apa orangnya itu makan riba tapi ingat qiyamul lail, kada kawa. Orang yang makan riba dijamin kada kawa rutin bangun malam. Kayak apa bangun malam tapi orang itu mau pendusta, orang pendusta kada akan bisa bangun tengah malam terus menerus, paling balang kambingan. Itu Rasulullah sudah menjelaskan dalam satu hadis bahwa orang yang rutin mulazamah bangun malam itu kada terhimpun dengan yang jahat. Antara dua, bila kada manang baiknya, manang jahatnya. Misalnya orang ini penjudi, inya beribadah malam. Antara dua kaina, bila kada judinya nang ampih, bangun malamnya nang ampih. Mun gabung dua kada mau. Orang gawiannya mencuntan mencuri, bangun malam beribadah, kada kawa gabung lawas dua itu ada nang kalah. Bilanya bangun malamnya manang, inya ampih jadi pencuri. Bangun malamnya kalah, bebangat pencurinya. Kada mau tahimpun antara qiyamul lail dengan kejahatan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa dihalau manusia dalam satu lapangan yang rata. Kemudian dipanggil di situ, hendaklah bangkit orang-orang yang selalu beribadah di malam hari, di tengah malam. Maka bangkitlah sedikit orang. Di padang mahsyar kan miliaran manusianya. Jadi berkenaan 100 juta masih sedikit ngarannya. Karena dibanding berpemiliar penduduk mulai zaman Adam sampai kiamat kan kumpul di padang mahsyar. Siapa yang selalu bangun tengah malam berdiri dan masuk surga langsung bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi qiyamul lail ini nang rutin nang dimaksud itu, lain nang seminggu sekali, lain malam Jumat hanya tahajud, itu lain. Pulang itu makruh.
menentukan malam Jumat sembahyang tahajud ke malam Jumat, tahajud malam lain kada, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita rutin bangun malam, lalu kita sakit, lalu kita kada bangun malam karena sakit, tetap kita dicatat sebagai orang yang bangun malam. Kenapa? Karena Tuhan tahu andai kata ingin sihat, ini pasti bangun malam. Berhubungnya garing lalu kada. Nah, saya sudah tuha, uzur sudah tuha, kada kau lagi bangun tengah malam, sudah kada kau lagi. Tapi waktu mudanya ingin selalu rutin bangun malam. Nah, jadi walaupun ingin tuha, tetap dicatat tiap malamnya sebagai orang yang qiyamul lail. Kalau kita balang kambingan, kada dicatat. Karena Tuhan tahu, Tuhan ngisigar nih balang kambingan garing pulangan makin nyai kada. Nah, kalau orang yang lagi sigar selalu bangun malam, inya garing, tetap dicatat oleh Allah sebagai pahala qiyamul lail. Masuk surga bighairi hisab. Rasulullah menyatakan lagi orang-orang yang masuk surga bighairi hisab itu adalah alladzina la tulhihim tijarah an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya untuk mengingat Allah. Ini berusaha, tapi usahanya itu kadang mengganggu dia, kadang menghalangi dia zikrullah. Maksudnya, inya berusaha kepada Allah, cuma usahanya ini kadang keluar daripada jalur yang diatur oleh Allah. Satu, ini haram, kada mau. Ini kada jujur, kada mau. Ini berusaha, usahanya lurus sesuai petunjuk Allah. Yang kedua, kada ketinggalan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang sunnah Rasul karena urusan dagangannya. Berdagang sampai zuhur, istirahat sembahyang zuhur berjamaah kalau laki-laki. Kalau bini-bini kada usah, umpamanya kada apa-apa. Buka lagi sampai zuhur, asar orang azan tutup, bayang asar berjamaah. Nah, macam itu aja, dagangannya lurus, lawan zikrullahnya kada lalai, ini orang pun masuk surga jua bighairi hisab, tanpa hisab. Dan ada pula yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga orang yang dihisab cuma ringan hisabnya, kada berat. Allah menghisab cuma hisab itu hisab formalitas. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu sudah menghisab dirinya. Dia sebelum mati sudah menghisab dirinya. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa innama yahibbul hisab ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hitunglah diri kamu sebelum dihitung. Hanya saja inting itu hitungan atas orang yang menghitung dirinya di dalam dunia. Kamarian menghitung nang digawi hari ini, malam menghitung nang digawi siang. Di akhirat kada berat lagi, kada susah lagi. Orang-orang yang dihisab dengan teliti itu pasti masuk neraka. Rasulullah sudah menjelaskan, manukisa fil hisab udziba. Bila orang itu nantinya diteliti hisabnya, pasti celaka, pasti dia akan disiksa. Allah menanyakan, berapa umur? Kita jawab umur 70. Pertanyaan yang kedua, tiap-tiap orang yang mengalami hisab akan ditanyakan berapa umur? 75, 65, 40. Yang kemudian pertanyaan yang kedua, dari umur itu untuk apa engkau habiskan? Nang pedagang jawab berdagang, nang pegawai negeri, petani bahuma, buruh, orang menuntut ilmu, orang jadi
pengajar, jadi pengajar sesuai menjawab dengan apa yang dikerjakan dalam dunia. Kemudian ditanyakan lagi, kamu dapat harta? Dapat di kita. Dari mana engkau dapat harta itu? Dari mana? Nah, ditakuni, diteliti. Bila sudah diteliti, kita pasti ke neraka. Di mana dapat harta? Di sini, di sini, di sini, di sini, disambati. Kemudian kemana engkau menggunakan harta itu? Ke maksiat, ke hal-hal yang dibolehkan, atau kepada hal-hal yang disunatkan, atau kepada hal-hal yang diwajibkan. Nah, kita pun menjawab apa yang kita gunakan harta itu semasa di dalam dunia ini. Dihitung lagi pulang amal kita. Nah, kalau sudah dihitung satu persatu, manusia bakal akan celaka. Jadi sekurang-kurangnya kita inting hisab itu yang kita cari. Kalau kawan yang bigairi hisab tanpa hisab, kalau kada kau masuk bigairi hisab nang inting hisab. Dan menghisab itu Allah Subhanahu wa taala bisa di tengah-tengah orang banyak. Di tengah-tengah kenalan kita, kerabat kita, kita disidang, ditanya jawab. Dan bisa Allah menghisap hambanya itu di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, berduaan lawan tukang hisap Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang dihisap Allah ini di tempat yang kada diketahui orang, itulah orang-orang yang semasa hidup dalam dunia menutupi aib celak orang lain. Kalau kita dalam dunia ini menyimpan aib orang, kita kadang membuka kesalahan orang, kadang membuka aib orang, karena Allah menghisap kita pun di tempat yang orang lain kada tahu. Hari itu adalah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana muka menjadi putih berseri dan ada pula yang menjadi hitam kelam. Hari saat lidah, tangan, kaki, kulit dan kemaluan umat manusia serta seluruh tempat di bumi menjadi saksi atas segala perbuatan mereka. Allah Ta'ala mewahyukan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, yakni menjadi saksi atas segala perbuatan manusia dan dengan tepat menceritakan waktu dan tempat kejadiannya. Hari saat umat manusia kembali kepada Allah yang Maha Suci, kemudian Allah memberitahukan segala yang telah mereka perbuat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Pada saat itu Allah akan bertanya kepada para rasul dan umatnya sebagaimana wahyu Allah Ta'ala, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin walanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma izinil haq. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan kami akan menanyai para rasul, dan sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka segala yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Timbangan hari itu adalah kebenaran, keadilan. Nah, oleh karena hal-hal ini telah disebutkan oleh Said Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam bait di atas yang berbunyi wal wazni wal jisril mahulil asna, timbangan dan jembatan yang menakutkan dan mengerikan. Enggak situ. Wa nada'ul mawazin al-qist. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.